Halo teman-teman, sahabat channel Agus L72, bertemu kembali bersama saya Agus Lipi. Salam sukses, semangat dan sehat selalu untuk kalian semua. Ya, hari ini saya mengajak kalian untuk melihat kegiatan saya merapikan sebuah bonsai yang berukuran lumayan kecil, dan di sini adalah kelompok bonsai-bonsai yang saya program dari semai biji. Mungkin bukan saya yang semai, tapi alam yang menyemainya, dan mungkin saja burung-burung ya, karena di sini ada beberapa bonsai yang bisa bertumbuh kembang atau berkembang biak dengan cara biji, kemudian tersebar ke seluruh tempat dan termasuk di halaman rumah saya, dan kemudian saya memprogramnya menjadi bonsai-bonsai yang berukuran kecil, dan dari kecil kita sudah mulai membentuknya. Nah, salah satu yang akan saya lakukan perawatan ataupun perapihan yaitu bonsai yang ini, bonsai jeruk kingkit yang sudah dikonsep seperti ini, dan di sana masih terlihat kawat wiringnya masih tetap menempel karena memang bonsai ini sangat lambat untuk bertumbuh dan membesar, sehingga saya masih membiarkan karena bagian-bagian yang tercekik pun masih sangat minim. Jadi saya membiarkan sampai benar-benar permanen baik batang maupun percabangannya, dan nantinya kita akan bisa melihat bentuk yang lebih rapi lagi dan kita tetapkan menjadi bonsai dengan style seperti ini, dengan tajuk-tajuknya yang sudah dibentuk dan kemudian konsep yang sudah dibuat definitif. Baik teman-teman, saya langsung saja membawanya ke meja eksekusi. Nah, ini dia teman-teman bonsai yang saya sudah bentuk dan kemudian sudah dikonsep dengan style cascade, dimana bonsai ini terkenal sangat lambat pertumbuhannya, sehingga ya seperti itu teman-teman kawat wiring yang saya gunakan, dan kemudian memang ada beberapa yang saya longgarkan sehingga tidak sempat batangnya ini mencekik. Nah, kalau bonsai jenis lain seperti seng simbur, walaupun terlihat lambat tetapi ada pertumbuhan yang semakin lama semakin mengembang. Berbeda dengan ini ya, ini kayak sudah lama sekali kalau kita hitung dari ya anggap aja biji, dan kemudian tumbuh dari kecambah dan kemudian bertumbuh menjadi ukuran seperti ini, itu sangat lama, membutuhkan waktu kurang lebih 2,5 tahun. Nah, ini sudah 2,5 tahun usianya, tetapi ya ukurannya masih sebesar kelingking. Nah, seperti ini. Yang jelas karena juga dibatasi dengan pertumbuhan dan kemudian di stop dengan membentuk tajuk-tajuk dan sampai pada perantingan, tidak ada pengelosan, jadi terbatas sekali pertumbuhannya. Ya, seperti ini teman-teman. Memang sudah sudah terbentuk, dan mungkin saja saya sedikit untuk membuatnya lebih rapi agar nantinya bonsai ini tetap dalam ukuran yang sekian tetapi memiliki perantingan yang semakin lama semakin rapat. Ya, saya langsung saja merapikan bonsai ini. Nah teman-teman, saya cukupkan
pangkas ataupun perapihan bonsai dengan ID jeruk kingkit ini. Ya seperti ini hasilnya, dan diharapkan nanti untuk ketinggian ataupun bentuknya ya menetap segini saja. Jadi tidak ada perubahan membesar. Yang diharapkan hanyalah perapatan dan kemudian kesan tua. Nah itu yang kita harapkan. Jadi kita ya anggap saja kalau ketinggian ini ya pendek sekali, tetapi ya untuk terjunnya ya lumayan. Tapi memang bonsai ini diharapkan untuk memiliki besar yang ataupun bentuk yang sedemikian saja, tetapi yang diharapkan di sini adalah ya bagian dari batang utamanya ini terlihat semakin memberikan kesan tua. Itu yang diharapkan. Nah kalau kita lihat dari perakaran ya seperti ini, karena ini dikonsep dengan air terjun ataupun cascade, jadi tidak ada perakaran yang istimewa di sana, hanya mengandalkan bagaimana kita membelokkan ataupun membuat lekukan-lekukan menuju sampai kepada ujung dari bonsai ini. Nah seperti itu. Kemudian di sini dibentuk tajuk-tajuk sampai ke ujung sini. Memang kadang-kadang ada kelemahan kalau kita membuat cascade, yaitu di bagian ujung dari pohon ini biasanya kesulitan dalam mendapatkan sinar matahari dan mendapatkan asupan yang semakin melemah. Ya, berbeda dengan halnya kalau ada percabangan yang paling atas sana, sinar matahari itu sangat full, ataupun di sebelah sini yang di bagian middle yang masih dekat dengan cahaya matahari, dan kemudian semakin ke bawah ini biasanya kesulitan pertumbuhannya. Nah ini cara mengakalinya adalah kita harus terus memangkas yang di atas ini sehingga tidak melewati batas-batas dari keharusan yang mana percabangan ataupun tajuk yang di bawahnya ini wajib mendapatkan sinar matahari. Jadi kalau lewat ya kita pangkas. Di samping kita membuat perantingannya nanti semakin rapat, juga memberikan kesempatan bagi percabangan yang ada di bawahnya itu mendapatkan sinar matahari dan memperoleh pertumbuhan yang lebih cepat. Nah itu kira-kira yang bisa diupayakan untuk sebuah bonsai dengan konsep cascade. Nah seperti ini teman-teman. Ya kalau dari bonggolnya kita lihat seperti itu. Ya kita masih harapkan pembesaran sedikit dan kemudian memberikan karakter tuanya. Dan di sini kita membentuk sebuah mahkota dan kemudian terjun ke bawah dengan lekukan-lekukan, dan kemudian di sini ya memang pernah mengalami crack ataupun patah, tapi kita berusaha untuk mengembalikannya dengan cara mengikatnya ya, dan syukurnya masih bisa bertumbuh yang di bawahnya, berarti masih ada perjalanan kehidupan ke sana ya dari batang itu. Kemudian percabangan yang di middle di sini juga sudah ya cukup lah untuk pertumbuhannya. Kita hanya pruning dan pangkas dan merapikan. Dan kemudian di bagian bawah ya yang ini dan yang paling bawah ini perlu mendapatkan perhatian dan kemudian pengelosan yang lebih. Kalau ya sudah lancar perjalanan asupan sampai ke ujung, baru kita bisa nanti memangkas sebatas mana kita pakai. Nah, seperti itu teman-teman. Nah jadi kita lihat memutar dulu. Ya kita mulai dari tampak depan ya, yang ini yang kita anggap tampak depannya. Kemudian kita putar searah jarum jam. Nah ini bagian kanan sudut pandang kita atau kiri bonsai seperti ini. Ya diharapkan semakin lama semakin mengecil daun-daunnya dan semakin merapat perantingannya. Nah ini kalau dari tampak belakangnya seperti ini. Ya sudah dibagi per tajuk-tajuk. Kemudian di sini mahkotanya seperti ini teman-teman. Kita putar kembali. Nah, wah ini mentok ya, kita tarik saja ya, putar. Ini dari kanan bonsai atau kiri sudut pandang kita, dan kita kembali lagi ke tampak depannya. Nah seperti ini ya teman-teman. Saya kira saya cukupkan dulu video kali ini. Cukup sederhana karena apapun bahan yang kita miliki, baik itu dari bahan yang sekecil apapun dan berasal dari manapun, baik itu dari semai biji, dari stek, ataupun dari dongkel, cangkok sekalipun, kita upayakan dan kita berusaha membuat bonsai yang tidak istimewa ataupun yang biasa saja bisa kita karyakan menjadi bonsai yang tampil menarik. Semangat berbonsai, sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.